Saudara, Roh Kudus angkat pilihan-pilihan ke sorga. Nah ini, saudara, kita melihat dalam kasus 2 Raja-Raja pasal yang kedua ini, Nabi Elia diangkat ke sorga. Saudara, nah sekarang saya akan masuk bersama dengan saudara tentang bagaimana kita harus juga mengalami pengangkatan bila kita masih hidup sampai Tuhan datang. Ya, kita masih hidup, waktunya Tuhan. Tuhan bilang, ini timing kita untuk membuat pengangkatan bagi anak-anakku, bagi umatku. Saudara masih hidup. Ya. Saya masih hidup atau sudah mati. Yang sudah mati tidak akan mengalami pengangkatan. Saudara, yang masih hidup. Dan mereka yang sudah mati akan dirubah dalam sekejap dan baru akan diangkat. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, perhatikan pengangkatan orang-orang kudus. Katakan, pengangkatan orang-orang kudus adalah pilihan saya yang terakhir, yang akan membuat saya meninggalkan dunia dalam kemuliaan. Mulia loh saudara. Kita meninggalkan dunia karena mati, ya itu mulia juga. Tuhan mengasihi orang-orang kekasihnya dan dianggap mulia kematiannya. Tetapi pada waktu nanti, kalau saudara atau anak keturunan saudara sebelum kiamat ini dipilih oleh Tuhan, saudara itu diangkat hidup-hidupan. Saudara, itu luar biasa. Siapa di sini yang kepengen? Tolong angkat tangan. Siapa mau angkat tangan? Ya, saudara. Saudara akan mengalami sesuatu hadirat Allah yang dahsyat. Saudara tidak bisa mumbul dengan kemampuan saudara. Memangnya siapa saudara? Tapi saya dan saudara akan mumbul oleh karena kita diberub, kita diangkat, kita disedot oleh Tuhan ke atas. Ya saudara, itu sebab dengan hal ini saya ingin supaya saudara mengikuti pelajaran berikut ini. Saudara-saudara, saya tuliskan demikian. Pengangkatan orang tebusan. Katakan, pengangkatan orang tebusan. Nah, ini adalah judul yang tepat. Saya tidak katakan orang pilihan, tapi orang tebusan. Kalau Tuhan memilih itu cuma sedikit, saudara. Gak banyak dari antara kita dipilih sama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menebus, itu hampir semua anak Tuhan yang percaya kepada korban Yesus ditebus. Amin. Saudara makan perjamuan kudus setiap kali saudara ditebus. Saudara, nanti kita akan mengurapi dahi kita dengan minyak urapan, kita ditebus. Saben kali kita datang menyembah Dia dan kita masuk dalam kekudusannya, kita ditebus. Itu sebab saya lebih senang memakai istilah Alkitabiah, pengangkatan orang tebusan. Kalau enggak ditebus oleh darah Yesus, enggak bakal diangkat. Ya, saudara, itu sebab penting sekali keluarga kita. Katakan, keluarga saya. Saudara, kalau kita melihat bagaimana keluarga itu sangat memperhatikan satu sama lain. Sangat berjuang. Rela berkorban. Tetapi kita hanya sampai di situ aja. Hanya soal duit, ngasih kerjaan, ngasih tanah, ngasih rumah. Ya, saudara, cuma itu aja. Kita tidak memberikan penebusan dari Kristus dalam hidup mereka. Saudara, itu sebab keluarga saudara, famili saudara, teman baik saudara, orang yang pernah berjasa kepada saudara tempo hari, saudara harus kepikiran dengan mereka untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang ditebus. Kan mudah, orang tidak kenal Tuhan, saudara undang untuk datang ke gereja, dan kemudian dia mendengar firman, dia percaya, saudara, dia makan perjamuan kudus, dia masuk dalam baptisan air, kan gak sulit. Saudara, engkau harus membuat satu action. Saya harus menyelamatkan orang. Karena nyawa itu sangat mahal. Supaya satu kali dia boleh diangkat dalam angin badai.
dari Tuhan. Dan mereka juga boleh bersama dengan kita masuk di dalam pengangkatan orang tertebus. Amin. Saudara-saudara, ada banyak ayat ya, saudara tulis ya, saudara catat. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, supaya kita ini mengerti bahwa mereka yang sudah meninggal, itu mereka masuk dalam keselamatan. Dan tinggal kita yang masih hidup. Gimana dengan kita? Kita akan dirubah dalam sekejap. Dirubah dalam sekejap mata. In a twinkling of an eye. Saya minta saudara berkedip sekarang. 1, 2. Cepat apa tidak? Cepat. Saudara. 10 tahun yang lalu, saudara, alat di kamera kita, karena kamera ini juga berkedip, mereka di belakang lensa itu orang menempatkan ya satu katup dalam kecepatan 10 tahun yang lalu. Itu mata kita lebih cepat dari ini alat aparatus ini. Sekarang memang canggih sekali, begitu cepat, lebih cepat dari kedip mata kita. Sehingga hasilnya, pencahayaannya masuk ke film itu bagus, sempurna. Saudara perhatikan, dalam sekejap mata, katakan dalam sekejap mata, Tuhan akan mengubah saya. Semua yang saya dan saudara sudah perjuangkan, kita miliki menjadi sifat karakter kita, nggak bisa lepas dari hidup kita dalam sekejap mata. In a twinkling of an eye, berubah. Nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa dingin atau kaget, tidak, berubah. Nah, inilah yang akan saya dan saudara alami dalam hidup kita. Mohon dibuka pada 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saya undang kita bangkit berdiri. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Saudara, kita akan mulai membaca ayat 13 ya. Ayat 14, ayat 13 dan 14 saja. Oke? Kita mulai dari kedatangan Tuhan. 1, 2. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, mari kita akan baca lagi di dalam ayat yang ke 16. 1, 2. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Ya, masih tetap berdiri ya. Saya jelaskan 3 ayat ini. Jadi ketika Tuhan ketika ditiup trompet Allah, maka semua orang yang mati di dalam Tuhan bangkit. Dan mereka dirubah dalam sekejap mata. Ya saudara. Nah itu yang kita sudah baca dalam ayat 13 dan 14. Kemudian dalam ayat yang ke-16, bagaimana dengan mereka-mereka yang masih tinggal hidup? Ya saudara. Pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, bagaimana dengan kita? Ayat 17 kita akan baca. 1, 2. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Jelas saudara? Jadi semua katakan ada pengharapan. Angin badai mengangkat saya. Ya, saudara, jadi saudara harus yakin saya dan saudara yang masih hidup pada momentum ini. Ya, sebagian sudah meninggal, kita pada momentum ini kita masih hidup, kita akan dirubah dalam sekejap dan kita akan diangkat oleh Tuhan. Yang senang beri tepuk tangan bagi dia. Saudara berbicara tentang ini, saya harus berbicara tentang umur kita. Tentang apa saudara? Umur. Kalau kita mengetahui bahwa peristiwa ini, momentum ini kita tidak tahu kapan terjadi. Oke, saudara, yang kita tahu bakal terjadi pada saya kalau saya mati. Tapi kapan itu kedatangan dari Tuhan di mana saya akan diangkat di angkasa? Tidak ada satu pun tahu, saudara. Nah, ini satu hal yang penting sekali untuk saya dan saudara harus antisipasi mulai sekarang. Katakan, saya harus mengantisipasi mulai saat ini, supaya saya tidak ketinggalan. Saudara, kalau ketinggalan bukan cuma saya bilang repot ya, bukan saya cuma bilang sengsara ya, gak kebayang kesengsaraannya luar biasa. Saudara, beberapa tahun yang lalu begitu banyak badan-badan Kristen di seluruh dunia membuat film, dan salah satunya akan saya tayangkan supaya saudara melihat bagaimana peristiwa yang bakal terjadi ketika orang-orang itu, anak-anak Tuhan yang tertebus, diangkat oleh Tuhan. Kekacauan yang luar biasa, mengerikan. Kita akan melihat bersama how the rapture happened, bagaimana pengangkatan terjadi. Ini orang tua ingin melihat bayinya yang baru lahir. Ya. Tapi tiba-tiba semua hilang. Kenapa bayi hilang? Diangkat oleh Tuhan. Bayi itu diangkat masuk sorga. Karena mereka belum bikin dosa. Sampai semua pada mencari. Orang yang setir mobil, dia orang tebusan, tiba-tiba dia hilang. Mobilnya menabrak. Begitu banyak orang hilang seketika. Juga dengan pesawat ini. Mungkin pilotnya seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tiba-tiba pilotnya hilang. Jadi terjadi kecelakaan, musibah yang gak karu-karuan di seluruh dunia. Sedang berolahraga di taman, dan tiba-tiba semua mencari orang-orang mereka yang hilang. Tiba-tiba nggak ada. Hanya tinggal tasnya saja. Anak muda ini main skateboard, yang jatuh cuma skateboardnya. Anak muda ini hilang. Dia pasti seorang yang dipilih oleh Tuhan. Pasien di rumah sakit sedang diperiksa, ditinggal sebentar, ketika kembali, dua-dua sudah tidak ada. Pasti itu anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus.
istrinya yang ada di samping hilang. Sehingga dia ditabrak. Murid-murid sekolah, tinggal gurunya, tiba-tiba hilang. Seorang suami yang tidur dengan istrinya terkejut karena di sampingnya istrinya sudah tidak ada. Dia mencoba untuk call istrinya ke handphone. Tapi handphonenya bunyi di dalam kamar. Tidak dibawa istrinya. Istrinya yang hilang. Handphonenya tinggal. Agak besar sedikit ya volumenya. Oma ini dirawat, diberi makanan, tiba-tiba hilang. Tinggal mangkoknya saja. Perawatnya heran, mencari. Di kolong tempat tidur barangkali. Pasien ini sedang dioperasi. Ketika mau dikerjakan, hilang. Pasien itu hilang. Di mana-mana timbul huru-hara karena kecelakaan-kecelakaan terjadi. Apa yang terjadi? Hanya anak Tuhan yang mengerti yang sedang terjadi. Yaitu pengangkatan sedang terjadi. Dan mereka yang tertinggal hanya bisa menangis, menyesali nasib mereka. Mereka akan masuk dalam 42 bulan antikristus. Tetapi sudah terlambat semuanya. Di Israel, ini orang-orang Israel, mereka begitu banyak mengalami kehilangan. Masinis dari kereta api ini hilang. Dan terjadi kecelakaan antar kereta. Lambat laun orang menyadari terjadi pengangkatan dan mereka tertinggal. Teriakan-teriakan histeria sudah terlambat semuanya. Air mata tidak ada gunanya. Kecelakaan di mana-mana. Suami ini mencari istrinya. Ini bahasa Meksiko ya saudara, saya tidak bisa menerjemahkan. Saudara, sebelum telat semuanya, maka saya ingin supaya kita semua menyadari Tuhan menyiapkan firman setiap kali. Minyak urapan saya dan saudara bisa pakai. Perjamuan kudus setiap minggu. Sebenarnya kita ini sudah kelewat banyak fasilitas, instrumen ilahi untuk menyiapkan saya dan Anda supaya kita tidak terlambat, tidak ditinggal ketika pengangkatan itu terjadi. Saudara, angin badai itu adalah ilustrasi daripada apa yang bakal terjadi di akhir zaman. Ya, saudara. Saudara catat 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 kita sudah baca. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat.
Kalau tidak, aku pasti kasih tahu, nggak ada. Tetapi di rumah Bapakku ada banyak tempat, kamu akan dibawa ke sana. Ya, sabda Yesus. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54. Bahwa maut tidak bisa menguasai kita. Kita akan mengalahkan maut. Maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena anak-anak Tuhan diangkat naik ke sorga. Ketika sekarang dia meninggal, maka Tuhan mengangkat dia jiwa dan rohnya dalam sorga. Kalau peristiwa, kalau momentum ini bakal terjadi, saudara dan saya belum mati, belum meninggal, maka kita akan mengalami. Tiba-tiba kita hilang. Ya. Saya tiba-tiba hilang, tinggal arloji, cincin saya, ya, mungkin kacamata, sabuk saya, sepatu saya, jas saya, semua ketinggalan. Saya diangkat oleh Tuhan. Saudara, ketika seseorang sedang setir mobil atau pilot pesawat, kalau dia hilang, ya malapetaka besar terjadi. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama dan yang kedua, Tuhan berfirman kepada Yohanes di Pulau Patmos, mari naiklah ke sini. Naik ke sini. Dan aku pun tiba-tiba diangkat oleh kekuatan roh dan aku naik ke sorga. Saudara. Jadi saya perlu memberitahu kepada jemaat bahwa pengangkatan itu akan terjadi sebelum Antikristus bekerja. Karena apa asumsi saya? Karena berdasarkan ayat firman, itu karena Tuhan yang saya dan Anda miliki, Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan hanya pengorbanannya sampai di Golgota, dengan dia disalibkan, sampai di sana saja. Tetapi pengorbanannya adalah menyiapkan saudara dan saya tidak masuk dalam penganiayaan 42 bulan dari musuh Kristus, yaitu Antikristus, yang memberi cap 666 di dahi kita di sini, di dahi orang-orang, dan di punggung tangan di sini. 666. Jadi saudara mesti tahu, masa yang luar biasa mengerikan bakal terjadi di depan kita. Itu lebih dahsyat dari perang dunia ketiga atau keempat. Kalau saya dan saudara kita sudah yakin, Tuhan tolong beri kepada hamba angin badai yang akan membawa hamba untuk masuk dalam kerajaan-Mu, dan semasa hamba masih ada di sebelah sini Yordan, hamba belum menyembah, hamba belum menyeberang seberang sana Yordan. Artinya hamba masih ada di seberang sini sorga, masih hidup seperti sekarang ini Tuhan. Kurang uang, kesakitan, di PHK, di PHP, segala macam. Tuhan, tapi hamba akan masuk di seberang sana. Itu sebab Anda dan saya, kita harus menyiapkan diri kita lebih rohani. Katakan pada samping Anda, kanan dan kiri, kita harus lebih rohani. Orang yang tidak lebih rohani, kekuatannya nggak mampu untuk menaklukkan iblis, untuk menaklukkan keduniawian, daya tarik dosa yang hebat. Gimana saya dan saudara bisa lepas dari daya tarik dosa? Saudara, tidak sedikit orang akan mencoba dan dipakai oleh iblis untuk enticing you, so that you can be trapped by them. And the devil will win you to bring you into their kingdoms in hell. That's why you have to be wise. You have to be strong. You have to be faithful. You have to be surrender all your life. You don't have to put yourself inside so many risks in this world. Anda tidak boleh menyerahkan diri saudara pada banyak resiko di dalam dunia. Resiko apa? Resiko keuangan, resiko jatuh dalam dosa, resiko untuk saya dan saudara bertindak kriminal. Please, taking care of yourself, because the Holy Spirit will help you
And if you being helped by the Holy Spirit in the rest of your life on this side of heaven, then when once you die, or once God gave and opened the heaven door, and He will take you to be raptured, diangkat, disedot ke atas. That's the great day in your life, in your history. You cannot imagine about this. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Allah amanatkan umat tebusannya, bahwa umat tebusannya akan diangkat. Itu sebab mungkin ini kita perlu sampaikan juga pada anak-anak muda, karena mereka juga mungkin mereka akan sampai pada saat tersebut. Kalau yang sudah tua-tua mungkin sudah pada meninggal sebelum pengangkatan itu terjadi. Tapi kita juga tidak tahu waktu yang exact, yang pasti dari Tuhan. Seperti tadi saudara lihat film ini. Coba, ada orang tua yang melahirkan anaknya, kemudian ada orang tua mereka mau melihat, sudah hilang semua, bayi-bayi hilang semua. Karena bayi-bayi akan diangkat semuanya. Karena mereka tidak bikin dosa. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Jangan menganggap bahwa waktu tersebut masih lama. Itu pasti bisikan iblis. Waktu pengangkatan kita tidak tahu. Katakan, saya tidak tahu. Tetapi saya harus siap. Waktu kematian, saya juga tidak tahu. Tetapi saya harus siap untuk hidup benar, menolak dosa, mengalahkan iblis dalam nama Yesus. Amin. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Semua yang percaya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Sekali lagi angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Oleh kekasih pulanglah. Terimalah di atas kepala saudara damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran segala usia, perjuangan kakek dan nenek yang hidup sendirian, dan anak-anak muda yang belum tahu apa-apa. Tuhan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Tuhan menghargai korban kolektor kami, teristimewa pengembalian persepuluhan kami, sesuai Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, sesuai janji Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai pengaturan dan ketentuan ilahi dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Dikembalikan pada kami, lumbung-lumbung kau beri kepada kami, dan bila lumbung kami sudah penuh, engkau bikin lumbung yang baru lagi. Diberkatilah para kekasih, pulang dengan damai dan sejahtera dalam kota, luar kota, kemana saudara berangkat di malam yang gelap ini. Engkau tidak capek, engkau tidak khawatir, engkau tidak ketakutan, namun engkau menerima anugerah yang besar, sukacita dan bahagia, proteksi yang sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.